moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Mayasari dengan nomor induk mahasiswa 220610102007. Di sini saya akan menjelaskan tentang keprajuritan masa kesultanan. Keprajuritan memiliki aspek yang sangat luas karena meliputi organisasi keprajuritan, pengerahan atau rekrutmen prajurit untuk perang, taktik perang, pembekalan perang, dan persenjataan yang digunakan dalam perang. Perlu kita ketahui bahwa perang terjadi karena adanya motivasi atau dorongan yang berpangkal pada keinginan untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan. Banyaknya peristiwa-peristiwa peperangan yang terjadi pada masa kesultanan-kesultanan di Indonesia seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, dan yang terakhir adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Demak merupakan kesultanan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 yang didirikan oleh Raden Patah dan mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Dari sejak Demak awal abad ke-16 diketahui bahwa terjadi perang, baik dengan kerajaan-kerajaan yang masih bercorak Hindu-Buddha dalam rangka perluasan wilayah kekuasaan dan Kesultanan Demak, maupun dengan pihak asing, antara lain orang-orang Portugis. Kesultanan Demak di bawah pemerintahan Raden Patah telah melakukan peperangan demi memperluas wilayah kekuasaannya ke Palembang, Jambi, Manobi, dan Tanjung Pura. Perang tersebut terjadi pada tahun 1513. Peperangan lain yang penting dicatat adalah usaha perluasan kekuasaan Kesultanan Demak ke bagian barat Pulau Jawa, yaitu Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa. Menurut berita dari De Barros, seorang Portugis pemimpin pasukan Demak itu ialah Paletehan atau Tagaril, memimpin langsung pasukan gabungan dari Demak, itu ialah Tagaril. Adapun penyebab terjadinya perang, yang pertama, perebutan kekuasaan, yang kedua, ekspansi wilayah, yang ketiga, persaingan agama, yang keempat, sengketa pribadi, yang kelima, ambisi politik, dan yang keenam, ketidakpuasan lokal. Selanjutnya ada Kesultanan Mataram. Perang yang terjadi di Mataram adalah penyerangan terhadap Batavia yang telah dikuasai oleh VOC di bawah pimpinan Gubernur Jan Pieters Zoon Kool tahun 1587 sampai dengan 1629. Perang ini terjadi sebanyak 2 kali, yakni pada Mataram. Menjadi anggota Korps Keprajuritan di Kesultanan Mataram agaknya dianggap sebagai suatu kehormatan istimewa karena korps ini hanya diperuntukkan bagi pemuda-pemuda, kerabat, dan penguasa daerah. Mataram mencapai masa keemasan ketika berada di bawah pimpinan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada masa itu, hampir seluruh kerajaan dikuasai oleh Mataram. Ia berusaha memperluas kekuasaan dan pengaruh-pengaruh Mataram kepada kerajaan-kerajaan di luar Jawa, seperti Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Awalnya, usaha penyerangan dan pengepungan Mataram terhadap Batavia dilakukan dengan penutupan hampir seluruh jalur pesisir pada Jawa di tahun 1628. Penutupan pesisir utara Jawa itu begitu rapinya, sehingga orang-orang asing yang akan ke Mataram dapat ditahan bahwa Mataram akan menyerang Batavia dengan kekuatan 48.000 sampai dengan 100 prajurit. Dan pada tanggal 13 April tahun 1628, Kiai Rangga atas nama Tumenggung Tegal di Batavia
dengan 14 kapal bermuatan beras untuk Batavia. Setelah armada dan prajurit Mataram cukup siap, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 1628, dimulailah penyerangan-penyerangan terhadap penjaga pasar dan benteng VOC yang belum selesai dibangun. Dengan gigih, prajurit Mataram itu mengepung benteng yang dijaga serdadu kompeni VOC Belanda. Sementara itu, bala bantuan Mataram tiba lagi mendarat di Marunda pada tanggal 11 September tahun 1628. Prajurit Mataram memajukan garis pertahanan sampai sejauh tembakan. Selanjutnya ada Kesultanan Aceh Darussalam ini didirikan pada abad ke-16 oleh Sultan Agung Hayat Shah. Ini menjadi salah satu di Asia Tenggara. Sultan Aceh merupakan yang penting Aceh dikenal sejarah dan warisan Kesultanan Aceh tetap menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Aceh. Sejak Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh memang terkenal sebagai negeri yang memiliki keprajuritan terbaik di Nusantara, terutama kekuatan angkatan daratnya. Aceh sekitarnya diberitakan sanggup sebanyak 40.000 prajurit tidak bersenjata api, sedangkan persediaan senjata api dan mesin pun cukup memadai dengan penambahan 5.000 pucuk meriam, tetapi menurut perkiraan DBU, jumlah senjata api yang dimiliki oleh Aceh hanyalah 2.000, terdiri dari 1.200 pucuk meriam berbahan logam perunggu dan 800 senjata perunggu lainnya yang berada di kapal benteng dan dari kedua rumah sultan. Dalam hal ini, senapan dan bedil juga banyak dimiliki sultan. Kesultanan Aceh diberitakan mempunyai 100 kapal untuk berperang, baik yang berada di Aceh maupun yang berada di Daya dan Pedir. Kapal-kapal perang Aceh biasanya dilengkapi dengan 3 pucuk meriam bagi setiap kapal. Kapal tersebut dalam armada Aceh dapat memuat 600 hingga 800 orang. Peperangan pada masa Sultan Iskandar Muda bukan hanya terjadi melawan kerajaan Kedah dan Delhi, tetapi juga dengan kerajaan lainnya di Semenanjung Malaya, termasuk yang paling utama adalah memerangi kolonialisme Portugis dan Belanda. Kesultanan Banten adalah kesultanan Islam yang berdiri di wilayah Banten bagian barat, Pulau Jawa, Indonesia. Kesultanan ini didirikan pada awal abad ke-16 dan memiliki salah satu pusat perdagangan dan kebudayaan wilayah tersebut. Pusat pemerintahan Kesultanan Banten terletak di Banten Lama, yang sekarang dijuluki sebagai Serang atau Banten. Perang Banten dapat merujuk pada berbagai konflik dan pertempuran yang melibatkan Kesultanan Banten. Salah satu perang yang mungkin dimaksud adalah Perang Banten yang terjadi pada tahun 1682 yang melibatkan konflik antara Kesultanan Banten dengan Belanda. Perang ini berakhir dengan kekalahan Kesultanan Banten dan penaklukan wilayah oleh Belanda. Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate atau Kesultanan Tidore adalah dua kesultanan yang berada di Kepulauan Maluku, Indonesia, khususnya di Kepulauan Spice. Kedua kesultanan ini sejarah panjang dan memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah, terutama
Adapun konflik yang terjadi antara Ternate dan Portugis. Konflik ini terjadi karena Kesultanan Tidore yang awalnya menjalin persekutuan dengan Portugis untuk melawan Kesultanan Tidore, namun hubungan ini kemudian memburuk dikarenakan Ternate merasa dikhianati oleh bangsa Portugis. Selanjutnya ada aspek keprajuritan. Yang pertama, adanya pengerahan prajurit. Yang kedua, adanya pembekalan dan persenjataan perang. Yang ketiga, adanya taktik